Dewan GP GPIB. Berarti asam, garam, manis udah semua itu, Bang. Udah Tadinya semua. mau kayak Jokowi, gue mau minta 3 periode. Nggak boleh, jangan. Nggak boleh. Boleh kan? Udah langsung. Udah. Oke. Selamat malam. Gak usah selamat malam. Oke. Malam. Langsung aja. Langsung aja Dre, ngobrol. kenalin nih. Iya. Senior gue. Nah, Oh, Maksudnya senior yang lebih dulu, melayani lebih duluan. siap, Di siap. Kelapa Muda, Kak Olan. Kak Olan. Kabar, Kak? apa kabar Kak Olan? Kabar baik. Mantap. Akhirnya gue diundang di podcast ini. Ya. Siap. Podcast fenomenal. thank you Kak. Kak Olan ini, Bang, Dewan Gerakan Pemuda. Dewan Ketua Dewan Ketua Dewan, betul. Gerakan Pemuda GPIB. Periode berapa, Kak ya? Periode. Ini kalau gue pribadi udah periode yang kedua. Which is sebenarnya emang ini udah mau jelang-jelang berakhir. Oh. Oke. Jadi udah periode kedua. Nah, Satu periode 5 tahun, berarti gue udah 10 tahun. Wush. 10 kali dua. Luar biasa. 10 tahun udah menjabat jadi kepengurusan Dewan GPIB. Iya. Dewan GP. Dewan GP GPIB. Berarti asam, garam, manis udah semua itu, Bang. Udah Tadinya semua. mau kayak Jokowi, gue mau minta 3 periode. Nggak boleh, jangan. Nggak boleh. Boleh, Kak. Aduh. Jangan, Tapi jangan masuk itu situ. bisa nggak sih Bang nego gitu kalau Nego. Nggak. Minimal jadi wacana mungkin nggak? Buset. Gua nggak mau masuk ke dalam. Gua nggak mau. tapi kalau Kalau misalnya ini, Kak Olan dibutuhkan bisa juga kan? Iya. kita kan ini bukan negara nih, jadi nggak Iya. pakai politik. Gereja nggak pakai politik emang? Pakai, Bang. Oh ada Pakai, juga ya. pakai. Gua udah panas ya sini. Padahal dingin di sini. Jadi gini, iya. Enggak, gue pikir kan nggak ada cawe-cawe politik, berarti mungkin harusnya bisa diputuskan secara rohani mungkin gitu kali kan? Nggak tahu gitu kan? Ya, mungkin. Kayak ada, Bang. Karena kan kita bersidang kan, berarti pasti ada cawe-cawe Oh juga iya nggak sih? juga. Ya Iya. mungkin ya, kita nggak tahu. Iya, Karena iya, kan iya. ada gitu. Abis kemarin baru abis sidang raya gitu. Oh iya, di Makassar. Di Makassar. Itu kan. Ah. Iya. Berat. Berat ada sidang-sidangnya. Berat Andre. Udah ngomongin sidang. Enggak, kenapa lo ngomongin politik terus lokasi itu emang ada Enggak, tadi ada ada praktek politik di situ. kita nggak tahu, kita nggak tahu. Oke. Nggak ada pasti Bang, nggak ada. On gereja, Tapi bro. kalau ada juga pun untuk tujuan kepelayanan kayaknya sah-sah aja, Bang. Iya, sah-sah. Selama- Politik untuk selama tujuan pelayanan sah-sah aja tuh. Iya, gimana, Aman tuh. Bang Olan? Iya, politik jangan dipandang juga politik praktis, ya Oh, kan? oh ya. Beda, itu beda. Kehidupan kita kan juga politik. Komunikasi itu ke politik loh. Betul. Betul. Iya kan? Soalnya kita pernah ngobrol Kak, sekali itu kita pernah ada tema memang gereja berpolitik. Nah, cuman kan itu kita ngomongin soal peran gereja di dalam dunia politik. Kita belum bicarain tentang politik di dalam dunia gereja. Waduh. Kita belum ke situ gitu. Kita nggak ngomongin ke situ sih. Itu kalau bicara itu kayaknya bintang tamu bukan gua dah. bukan gue. Lu nggak cocok. Nggak cocok. Enggak, gue yang nggak cocok nih. Ini mestinya emang GP nih yang bergerak membicarakan ini. Bukannya Abang Apa? GP juga. Oh iya, gue GP juga. Iya, Gue GP kan. juga. Iya, benar. Abang GP kan- karismatik. GP. lupa. Iya. Nah, Kak Olan, kan Kak Olan hampir 10 tahun di kepengurusan Dewan. Nah, Which is tuh dia Kak Olan membawahi pemuda-pemuda GPIB se-Indonesia. bukan membawahi lah, melayani. Melayani. Bahasanya ini Itu bahasa. politik tuh, Iya, politik. Nah, Emang kalau lo melayani berpikirnya begitu jangan-jangan. Wah, bawahan lu Bahwa berarti jemaat lo nih bawahan lo gitu. Pak. begini dong. Waduh. Ada bakat. Ada bakat. Terus. Nah, pernah nggak suka duka dalam melayani atau membawahi melayani pemuda-pemuda se-Indonesia, pemuda-pemuda GPIB se-Indonesia. Kira-kira ada isu pergumulan apa sih yang Paling kencang gitu. paling kenceng nih pemuda GPIB gitu loh. Yang sekarang aja Yang kan. yang Sekarang sekarang. update. Gitu sih Ini kalau Andre ada 2 pertanyaan nih, suka dan duka. Ya sukanya banyak, dukanya juga banyak gitu.
sukanya ya gimana nggak suka kalau bisa bertemu dengan banyak orang gitu kan. Gue orangnya lumayan suka ketemu dengan orang-orang baru, suka ngobrol. Ya, makanya diundang sama podcast ini, waduh, gue merasa terhormat. Podcast namanya apa sih? Murid ke-13 Kak. Kenapa sih murid ke-13? Kasih tahu, Dre. Kenapa dengan angka 13 dan yang ke-13 tuh kenapa? Secara teologi apa secara Secara sosial politik? tongkrongan ya, Secara tongkrongan. Oh, kalau Iya, secara Bre. tongkrongan apa tuh coba Ya deh. disesuaikan. Kenapa sih murid 13? Secara tongkrongan tuh kita tuh kan adalah pemuda-pemuda yang punya pergerak gitu loh kita. Bergerak. Kita Kenapa mesti yang ke-13? Teologisnya aja. Teologisnya deh. yang ke-13 tuh. Ke-13 kan orang beranggapan di luar tuh angka sial, Kak. Oh. Angka sial, tapi kita memikirkannya dari beda sudut pandang nih, karena waktu itu kan tembok Yeriko kan historinya tuh kan meruntuhkan tembok Yeriko tuh kan bangsa Israel mengelilingin tembok Yeriko tuh 6 kali, 7 hari. Hari pertama dan ke-6-nya tuh mereka berjalan Sampai 6. Yes. Sampai 6. Sampai 6. terus Sambil tiup trompet. trompet. Di hari yang ke-7 mereka jalan 7 kali. 7 kali. 7 kali tiup trompet. Jadi simple, 6 tambah 7 13. 13. Yang artinya apa tuh? Lu lanjut. Yang artinya number is Victory. victory. Itu ya itu gitu. melambangkan victory, Kak. Tapi yang kita ambil tuh sebenarnya bukan hanya numbernya aja, tapi ternyata peristiwanya itu meruntuhkan tembok Jericho kan. Di situ kan Ada memang momentum ya? ada momentum. Besar. Jadi momentumnya MK13 ini juga adalah meruntuhkan tembok-tembok yang menghalangi di gereja. Wow. Tembok-tembok. Oke. Jadi pembicaraan-pembicaraan itu gini, Kak. Kalau di gereja tuh Yang mungkin tabu yang dibawa tabu di tuh, gereja, ya lingkungan gereja. kadang gini, tembok gereja itu kan kadang-kadang bisa tembus suara, ya kan? Ngomong apa di sini ya di luar bisa dengar langsung gitu. Nah, tapi giliran yang butuh diobicarakan malah enggak. Nggak nyampe-nyampe Iya, nggak gitu. nyampe-nyampe. Iya, padahal di satu ruangan ngobrolnya. Oke. Gitu. Nah, mungkin itu ada tembok-tembok Jericho kasat mata. Nah, itulah yang mau Hancurkan. Dihancurkan. gitu. Masuk murid ke-13. Gitu. Kalau soal kenapa murid ke-13 ya itu tentunya mengacu kepada pimpinan gereja yang kebetulan waktu itu dimulai dengan beliau langsung jadi pemimpin GP saat itu, Kak. Gitu. Jadi pemimpin gereja pertama kali nih, gereja mula-mula, bukan gereja mula-mula, gereja pertama. Itu kan pemimpinnya adalah umur 30 waktu itu dia. Iya. Disalib umur 33 kalau nggak salah ya. Nah, itu kan berarti masih umur GP kan? Nah, itulah. Nah, Mulai karya pelayanannya di masa muda ya. betul, hanya punya murid 12. Bahkan waktu Yudas sudah nggak ada, murid yang masuk berikutnya tetap murid ke-12, murid 12 murid tetap gitu. Iya. Nah, jadi ke-13 ini supporternya melambangkan ke situ juga gitu. Mantap. Masuk. Masuk pokoknya. Tapi Bang, masukin terus. kan kita pelayanan pemuda di gereja tuh, ya kan? Tapi banyak orang memandang sebelah mata, oh kamu masih muda, gitu-gitu sih. Nah itu dia yang Gitu. gue bilang. Gue melanjutkan tadi, itu salah satu bukan isu juga ya. Dukanya yang gue rasakan tuh ketika berpelayanan dalam masa kemudaan terus juga melayani di anak GB itu seperti itu. Indonesia gitu dengan kulturnya yang sangat senioritas, yang memang kita menghormati yang lebih tua, menganggap tua itu sebagai contoh, kemudian juga segala sesuatu kita menempatkan ketua dalam segi usia dan pengalaman itu sebagai yang paling dan segala macam, itu terkadang gitu ya. Di kita bahkan tidak jauh juga, ya ini bukan rahasia umum di lingkungan juga di komunitas Kristen ataupun di gereja itu menganggap bahwa ya kalau anak muda itu ya udahlah lu nggak tahu apa-apaan lah. Ide lu kayaknya kurang relevan deh. Lu kayak itu kayaknya enggak deh. Bahkan baru ngomong 2 kata aja udah ntar aja gitu itu. Itu kalau di gereja itu bisa dilihat ya, misalnya contoh ya. Kalau buat panitia GP gitu ya atau pemuda, kalau ini kan Iya, iya. gerakan pemuda,
kayaknya perlengkapan aja deh. Jauh-jauh lu punya alat-alat apa sih ini apa? Meteran, sound Enggak, system. lu punya kamera ataupun lu punya apa ya? HT. Lu kayak cocok perlengkapan, kalau enggak lu dokumentasi ya paling banter lu acara tapi anggota deh. Kayaknya yang ini, nah itu tolak ukur. Nah itu sebenarnya lambat laun itu membentuk bahwa stigma bahwa memang ya anak muda itu. Nah padahal enggak, sama sekali tidak. Oke. Sorry nih Kak, berarti ini yang dirasakan dari sudut pandang pemudanya nih ya? Minimal gua banyak nih ya? melihatnya Oke, dari segi melihat pengalaman gitu ya. Oke. dan gua rasa ini real deh. Oke. Harusnya iya sih ya, harusnya seril itu. Ya sorry ya, Iya, tapi iya. ya jujur seperti itu. Iya. Jadi jangankan menganggap anak muda penting, menganggap anak muda sebagai bagian daripada pergerakan pelayanan itu kayaknya kurang deh. Memberikan ruang kreativitas dan juga memberikan ruang ide kepada anak muda. Mungkin kalau gua ngelihatnya, kalau ini gua nih Kak. Kalau gua ngelihatnya mungkin kalau di gereja gua, kalau gua lihat ruang tuh sebenarnya eh, kadang disupport, kadang dikasih gitu ya kan, karena buktinya pemuda di gereja gue tuh bisa berkreasi gitu. Cuman memang kayaknya tuh kalau dengar dari cerita, dari pengalaman gitu, nggak luput tuh sama tadi tuh, sama stigma yang tadi tetap gitu, bahwa mungkin ya cuman mikirin idenya doang, tapi nggak mikirin hal-hal yang lainnya gitu, Iya. kayak gitu-gitulah gitu. Cuman apakah itu disupport? Ya kadang adalah jemaat yang senior yang justru dia paling seneng support anak-anak muda gitu. Ada juga tuh yang kayak Ada gitu. juga. Kalau di gereja kita untungnya itu Kak, untungnya. Cuman ya mungkin di gereja kita gitu kan, gitu loh. Sedangkan kan gereja kita ini maksudnya satu jemaat kita doang nih, tapi gereja kita secara keseluruhan kan banyak gitu. Jadi kalau misalnya di jemaat-jemaat yang lain mungkin alaminnya bisa lebih ekstrim gitu. Tapi itu terjadi sih, bener, gue rasa ya. Kasian ya, gereja Iya. mana sih lo? Sama sih, sama nih. Sama Nah, sih. Jadi dengan stigma-stigma yang diberikan ke pemuda, jadi tuh kayak pemuda tuh kayak kurang percaya juga Bang, kayak kayak pemimpin-pemimpin gereja, pemuda melihat pemimpin-pemimpin gereja yang dia ngomong di mimbar tapi kelakuannya berbeda dari apa yang dia omongin gitu loh. Banyak itu gimana tuh Kak? Iya, itu isu yang ini isu yang berbeda juga. Isu yang satu yang berbeda bahwa ya tidak bisa dipungkiri bahwa misalnya kan kita lihat ya, ini dari pengalaman gue juga, sekali lagi pengalaman dan pasti juga mungkin ini juga sama di teman-teman juga ngelihat, siapapun itu yang mau oma opa ataupun om tante maupun itu, lihat bahwa kalau sekarang tuh kenapa sih anak muda di kegiatan-kegiatan gereja gitu ya kok jarang ada. Ibadah katanya kalau anak GP tuh dulu ada tuh ibadahnya sering sore gitu kan. Sore-sore. Karena kalau pagi sama jam 10 gitu itu biasa, Sabtunya baru pulang jam 2 gitu. Tapi ini enggak. Sore pun udah enggak ada. Artinya kok ada penurunan terhadap itu. Nah, salah satu isu yang mungkin bisa kita menjadikan bukan masalah ya, tapi tantangan kita sendiri ada gitu. Apakah sekarang anak muda itu masih mau untuk hadir di dalam gereja? Kalau dia tidak mau, ada apa gitu. Nah tadi si Andre mencuplik salah satunya begitu. Mungkin saja dia melihat isinya kayak gitu-gitu. Yang berbicara banyak tuh, yang memberikan nasihat, yang mengucapkan kata-kata firman berdasarkan firman Alkitab tuh lo sendiri juga gitu. Dan itu relevan banget sih. Itu nggak bisa dibendung sih. Apalagi dunia sekarang. Benar-benar. Dunia sekarang maksudnya dunia dengan generasi dan digitalisasi di saat ini ya. Di mana semua tuh bisa kelihatan, Iya. semua bisa Banget. ketahuan dan bisa ya betul. Berarti pemuda tuh udah nggak nyaman Bang. Oke. Iya, merasa nggak nyaman sehingga ya daripada gua ke gereja terus gue melihat orang yang seperti itu, mendingan gue nggak gereja deh
Ya kalau gitu, Tapi gue melakukan sesuatu hal yang baik gitu loh. oke. Itu menurut abang gimana? Ya berarti gini, kalau gua ngelihatnya berarti misalnya nih dari anak muda apa dong maunya? Solusinya yang mau anak muda tawarin tuh apa? Solusi yang mau anak muda tawarkan. Hmm. Sebenarnya kalau kita gitu ya, kita kan semua anak muda ya. Iya. Kita kan hanya butuh yang pertama bahwa ide dan karya kita itu bisa diterima, bahkan menjadi Oke. bagian daripada pelayanan itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan segala macam hal yang ada kan kita bilang bahwa kalau aja ini gereja yang katanya itu adalah ya persekutuan yang dipanggil dari kegelapan Iya. menuju terang yang gaib, kok isinya banyak Hmm. hal-hal yang kayak begini gitu kan ya. Nah itu aja sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan kritis itu yang membuat sebenarnya tadi dia. Apa yang diharapkan, apa yang ya itu dia aja. Seputar Dan itu aja. apa anak yang muda. bisa dilakukan harusnya Apa sama yang bisa anak muda? dilakukan? Iya, apa yang bisa. Nah itu dia pertanyaan kembali. Bukan pertanyaan. Statement itu mensyaratkan bahwa sebenarnya ketika kalau kita mau mengubah sesuatu, bukan dari orang lain, tapi dari kita dan kita ada di dalamnya. Ini yang Itulah gua suka. makanya. Ini yang gua suka. Kita ada di dalamnya. Kita harus ada di dalamnya dan kita harus menjadi pemain di dalamnya. Jadi jangan main pinggiran gitu kan. Dia main pinggiran. Ini gue suka. Harus hadir di Pas dalamnya. banget nih. Berarti Langsung kita tanya. iya, coba bang. Ini gue mau nanya dulu langsung. Nah, pertanyaannya berarti gini nih Kak. Itu kan setiap kali ada satu gerakan, gue by the way gue percaya anak muda harusnya bisa yang mendorong perubahan. Gitu. Kalau misalnya ada yang dilihat sesuatu yang tidak berjalan dengan baik atau udah keluar jalur apa segala macam, harusnya anak muda itu bisa jadi penggeraknya harusnya. Di kita udah kejadian gitu kan ya dulu. Kalau secara negara udahlah tahun 66 dulu mahasiswa yang bergerak, tahun 98 mahasiswa bergerak, itu kan anak muda gitu. Nah, gue nggak tahu apakah gereja punya masalah yang sama, tapi waktu tahun 98 kita mengalami shift tuh. Gitu waktu di tahun 98 99, wow mahasiswa tuh kayak pahlawan. Anak muda tuh kayak pahlawan. Nah, setelah tahun 99 itu banyak mahasiswa akhirnya yang apa ya? Gini deh, gue masih ingat kejadiannya dulu tuh banyak kampus-kampus tuh yang urusannya urusan kampus, tapi demo nih ke jalan, bakar ban apa-apa. Akhirnya tuh jadi berantem sama warga, berantem sama anak SMA, jadi kemana-mana sampai akhirnya hilang tuh kepercayaan terhadap mahasiswa. Nah, boleh kita tarik gitu, makin lama makin kesini gitu. Coba aja lihat mana ada lagi pergerakan mahasiswa sebesar itu. Kemarin-kemarin tuh yang dibilang besar-besar, menurut gue sih enggak sih gitu ya. Nah, cuman gue masih percaya anak muda harusnya punya kekuatan itu. Nah, pertanyaan gue nih Kak, kenapa gue tadi ngomongin 98 apa segala macam gitu-gitu. Ini anak-anak muda ini kalau sudah ada di dalam situ tadi, berarti kan masuk di dalam sistem nih. Dia akan terus menggerakkan roda perubahan itu nggak? Iya. Atau akan menjadi sistem? Harus, itu dia. Itu kembali kepada kita pribadi. Makanya ketika apapun dalam sejalan dengan kemudaannya, usia boleh muda, tapi pemikiran itu harus matang. Ya, tapi kan pertanyaannya kan ini nih Kak. Pertanyaannya nih, bukan pertanyaan, pertanyaannya yang tadi ya. Tapi challenge-nya adalah begini nih. Challenge-nya itu, kita punya pemikiran matang, kita punya semangat, kita punya semua nih. Tapi begitu kita masuk nih, Ikut juga gitu. boleh kita omongin nggak nih? Kita masuk kemana nih maksudnya nih? Iya. Ya, kita mau ngomongin nih, kita masuk kemana nih? Oke, let's say perubahan itu yang tadi kalau misal dibilang kita mesti ada di situ, berarti kita mesti ada di dalam kepengurusan gereja misalnya. Ya dong, apa lagi gitu ya kan? Entah jadi majelis, entah jadi PHM, pengurus entah jadi gitu ya. pengurus komisi, pengurus pelkat apa segala macam ya nggak sih gitu loh. Nah, tapi kan kalau kita udah ngomonginnya isu anak muda, nggak bisa sekedar oh ya udah gue jadi pengurus GP, ya nggak bisa gitu dong. Gitu kalau cuma jadi pengurus GP, perubahan apa yang lo mau ini? Gitu kan? Yang tadi pasti lo maksud kan Kak, ini masuk ke tingkatan yang bisa membuat policy gereja, bener nggak sih? Oh iya bisa. Ya, nah, misalnya ke situ nih ya. Ya kita lihat inilah, balik lagi tadi tuh ke 98 itu. Itu banyak banget yang tokoh-tokoh 98 yang wow banget tahun-tahun itu. Tapi ternyata begitu mereka masuk di entah pemerintahan, entah
legislatif apa, ya udah dia menjadi Dia bagian masuk dari dalam sistem. sistem, Ya. iya. Nah, ini kalau anak muda gereja apa yang bisa bikin itu berbeda gitu ya kan? Apa yang Kita bisa begitu udah masuk nih jadi majelis. Ya kayak misalnya jadi majelis nih. Apa kita bisa membuat perubahan di dalam situ misalnya? Apa kita nggak bakal ngikut aja tuh sama arus yang udah ada? Iya. Justru gue bilang bahwa apakah kita akan, kalau tadi pertanyaan, apakah kita akan terbawa dalam arus, apakah kita, bagaimana kita harus menjadi sebuah pembeda, justru itu tantangannya bagi kita. Menurut gue itu tantangannya. Tantangan bahwa dengan apapun potensi yang ada pada diri kita, bahwa kehadiran anak muda, kehadiran kita, kehadiran siapapun harusnya bisa membawa sebuah perubahan. Pergerakan kita harus membawa sebuah perubahan. Perubahan kepada apa? Perubahan terhadap hal-hal yang lebih baik gitu. Kenoisan kita, berisiknya kita, protesnya kita dan segala macam kita itu harusnya bisa membawa hal-hal kepada sebuah isu. Jadi kadang-kadang kan sebuah hal yang dalam bukan ketidaknyaman, terlalu lama dan terlalu nyaman itu kadang-kadang membuat orang lupa terhadap sebuah, apakah ini masih benar, apakah ini relevan, apakah ini sedang membangun sebuah tembok Yeriko yang tambah tebal atau segala macam. Noise-nya itu memang diperlukan terhadap sekitar. Dan siapa yang menciptakan noise itu? Ya orang-orang yang tanda petik waras. Salah satunya harus dimulai dari jiwa-jiwa muda. Wisata orang waras. Wisata orang waras. Sengaja gue pakai nih bang, gue nggak nyangka lo ngomong itu. Ini wisata orang waras dulu konsernya teman-teman band favorit baru gue dan Mekosa. Nah, gitu. Kaulan. Jadi kan itu masalah-masalah di gereja yang dimana kadang pemuda zaman sekarang tuh yang malas gua ke gereja gitu kan nah itu bisa kan kebanyakan orang pemuda sekarang tuh mengalami kayak mental health, depresi gitu yang dimana seharusnya gereja tuh hadir gitu loh. Gereja tuh hadir untuk membimbing mereka supaya nggak inilah, supaya jangan depresi kayak bunuh diri gitu-gitu kan. Nah, Kaulan tuh pernah dapat nggak atau pernah ketemu kasus yang seperti itu, misalnya ada pemuda yang depresi, yang mental health-nya terganggu karena lingkungan gereja gitu loh Kak? Oh banyak bro, banyak ya. Dan banyak banget. Jadi mental health dan segala macam itu kan isu yang baru booming mungkin 1-2 tahun ya. Tapi sebenarnya dalam sejarah perkembangan zaman dari mulai 5-10 tahun minimal dari itu, isu itu selalu ada. Sekarang aja yang dinamakan mental health. Kalau dulu mungkin dinamakan apa kali ya? Stres atau dan segala macam, atau misalnya apa dan segala macam. Itu kan problemnya banyak sekali. Bahkan gue pernah menemukan dan nyata pada saat gue dulu masih jadi pengurus di jemaat itu, salah satu teman gue dan segala macam sampai bunuh diri. Padahal nongkrong bareng kayak begini dan segala macam, tapi diakhiri dengan bunuh diri. Dan itu gue selaku teman itu merasa gagal karena gila ya. Ternyata di balik sebuah ketawa dan segala macam ternyata ada hal yang nggak diungkap sama dia. Kemudian dia mengambil jalan itu. Lalu kenapa dia begitu? Kenapa kita teman gak bisa bantu dan segala macam? Kenapa kita? Nah itu dia. Dan itu menjadi masalah kita bersama. Kalau kita tadi analogikan gereja, jangan pisahkan kita sama gereja. Oke. Kalau lu bilang gereja harus, loh pertanyaannya gereja itu siapa? Gereja tuh kita. Bahkan yang lagi ngomong gitu. Jadi siapa yang harus berpartisipasi? Kita bersama-sama gitu. Melihat orang yang ada misalnya di teman-teman kita yang mengalami masalah, itu tugas kita untuk dapat membantu. Justru itu hadir. Makna persekutuan bagi gua dan makna melayani sebenarnya ada saat itu. Ketika kita bersama itu bisa saling lihat, bisa saling juga membantu, bisa saling berempati, bisa saling membantu. Ketika lapar, tidak buat program, kasih makan. Ketika lapar jangan buat program bang. Iya, kasih makan dulu. Kasih makan dulu baru itu. Ini analogi. Iya, jadi betul. jangan bermain sama hal-hal yang Program apapun kan Kak? Enggak, ini program itu tidak mesti satu aktivitas kan? Iya. Bisa misalnya ini penggambaran. Maksud gua program itu jangan banyak kalkulasi mah, jangan banyak itu. Nah, jadi kalau ada isu dan segala macam segera atasi gitu. Tadi gua bilang kalau ada orang lapar
Jangan kelamaan ngitung. Oke, lapar, dia lapar karena buat kajian dia dan segala macam. Nah, itu kebanyakan dia. Mudah-mudahan di gereja kita nggak ada atau di gereja lo nggak ada. Tapi nggak ada ya. Gue baru bikin gereja kemarin Kak. Jangan terlalu banyak ngitung dan segala macam. Boleh gitu, tapi itu langsung kasih makan. Layani dia, gitu kan. Doa, kasih makan. Doa, tinggal. Tuhan, siapa yang mau kasih makan? Deja vu. Jadi gitu ya Bang ya. Jadi kalau misalnya lihat teman kesusahan, jangan kita rapatin dulu baru kita ngapain nih buat apa, buat tolong dia nih. Kalau temen gue rasa isunya mungkin lebih, gue rasa ya kan, kalau itu temen kondisinya mungkin kalau tadi kan yang Kak Olan bilang itu kasusnya mungkin beda lah ya, dia mungkin ada stres atau apa segala macam sehingga ini. Tapi kalau temen dalam kondisi kayak tadi begitu, gue rasa itu sesuatu yang lebih mudah diputusin. Mungkin kita nggak meeting, mungkin kita cuma ngobrol di WhatsApp, bro nih dia kagak makan udah berapa hari apa, udah langsung ngumpul tuh duit gitu misalnya. Yang jadi pertanyaan kan kalau misalnya organisasi bisa ngelakuin itu nggak buat anggotanya, yang belum tentu temen gitu. Kalau gereja mungkin berarti buat jemaatnya gitu, bisa nggak gitu misalnya. Analogi tadi gue tuh menggambarkan bahwa ketika ada isu, jangan terlalu banyak bermain pada tataran konsep. Langsung kerjakan. Action itu menjadi kritikan bagi kita. Jangan terlalu lama bermain dan berkutak-kutik dengan ranah konsep. Tapi hadir. Gereja itu harus hadir sebagai contoh solving. Gereja menjadi sebuah rahim. Rahim itu nggak pernah menolak siapapun yang akan masuk menjadi jani. Gereja bersifat terbuka, open, siapapun diterima dan dilayani. Gitu bro. Jadi gitu Kak. Jadi tapi tadi analoginya menarik sih Bang. Mungkin yang tadi bilang kalau lapar kasih makan dulu, jangan terlalu banyak kalkulasi. Mungkin nggak sih itu karena kita terhalang organisasi tanda kutip gitu. Contoh misalnya Andre lapar, gue mau kasih makan, sekarang kita juga nggak ada nih. Cari dana lama. Dananya bisa minta keluar. Persetujuan. Dananya bisa keluar kalau tanda tangan SOP, inilah ngomong yang atas baru rapat hari Kamis, padahal besok mungkin gitu kan. mungkin terhalang organisasi-organisasi Nah itu yang gitu, pelan-pelan lah, pelan-pelan kita harus merubah untuk lebih bersifat itu. Dan gue yakin kok kita nggak boleh stagnan pada sebuah kondisi yang saat ini. Kita harus terus berbenah diri, membuka diri. Makanya bagus banget kayak gini-gini, mudah-mudahan ini long last, maksudnya keberisikan dan memberikan pemikiran pemahaman seperti ini dibutuhkan sebenarnya. Kita akan terus berisik Kak. Iya, kita akan terus berisik. Disuruh diam kita makin berisik. Tujuan kita justru itu kok. Iya sih Bang ya. Kita mau bikin noise tadi kan. Aduh. Gitu. Harus ada kasus dulu atau ada isu dulu sehingga mereka ya petinggi-petinggi gereja ini gitu loh. Gua 5-3 tahun terakhir ini memang agak sedikit gencar bersuara tentang anak muda harus mendapat porsi dan tempat. Gua minta itu. Dan itu dibangun dari sebuah kebiasaan dan stigma gitu. Tadi gue bilang dikasih ruang, bukan hanya sebagai pelengkap, bukan hanya sebagai ini ya. Kita nggak mungkin dalam hal teknis ya. Kita nggak melulu kok minta untuk dilayani dengan minta dikasih budget lebih dan enggak. Kita hanya bisa diminta dikasih kepercayaan sama diterima. Betul banget. Jadi ketika kita itu mau ngomong menyampaikan nanti enggak. Ayo bangun komunikasi kita dengan baik dan segala macam. Kemudian bukan hanya bersifat apa ya? Kayak habis itu enggak. Kasih kita ruang gitu. Take action lah ya, jangan ngebangun dulu ya enggak? Action dulu. Mau nggak mau kan regenerasi gereja tuh ada di kita gitu ya, di pemuda. Kalau pemuda dia udah nggak nyaman di gereja ya udah. Ya kalau dia ke gereja sebagai generasi penerus, gerejanya gedungnya ada tapi jemaatnya pada nggak ada kan cuma juga. Sahabat itu bukan gereja bro, itu gedung gereja itu bukan gereja. Karena gereja kan adalah orang-orangnya. Tak karena gimana? Orang-orangnya. Kekalayan beda. Gue mau balik lagi ke ini nih, ke perubahan tadi. Menarik tuh pembahasannya karena kebetulan kan gue juga pernah lah pengurus GP. Gue pernah masuk ke dalam
sistem itu ya gitu. Betah. Ya menjalani aja, menjalani. Dalam tuh. Nah selalu tuh di gerakan pemuda gue nggak tahu ya di mana ya. Kalau yang pengalaman pribadi tuh pergumulannya selalu regenerasi nih. Wih, menarik tuh. Ya regenerasi. Kayak tadi kalau yang bilang di luar menjaga mutu gitu supaya tetap konsisten. Itu pergumulan anak-anak muda di gereja kita lah gitu. Nah itu pergumulan itu selalu itu gitu dan selalu berganti pengurusan pergumulannya itu lagi Ya, betul. gitu. Iya. Nah itu mungkin PR yang besar juga nih saat gue masuk ke dalam sistem. Nah gue sendiri pun bingung nih gimana membawa apa nih. Kayak contoh kita ada upaya misalkan ibadah pemuda musik full band gitu. Nah itu kan upaya kan supaya anak-anak muda tuh tetap bisa merasa relevan lah gitu dengan ibadah-ibadah kayak gitu. Nah, tapi tetap balik lagi kayak mereka tetap ya secara mutu atau secara kuantiti kehadiran gitu-gitu tetap sepi-sepi aja gitu. Nah itu mungkin yang PR juga nih buat mungkin gereja-gereja lain yang merasakan hal serupa tuh gimana tuh kira-kira? Problem banget ini. Kurangnya anak muda dan segala macam tuh gue rasa ya dari gue zaman dulu masih bener-bener baru masuk GP pun kayaknya emang anak muda tuh sangat males gitu sama itu. Tidak bisa dipungkiri bro. Bayangin bro ya, pulang kantor dia ngantor di lantai 13 gitu. Terus dia ngeliat di bawah itu, waduh masih macet. Terus di bawah ada ibadah GP-nya jam 7. Dia bilang gue gak keburu nih ibadah GP-nya jam 7 nih. Dia di bawah lantai 13 ada persekutuan doa. Mendingan di bawah aja gitu kan. Sampai tunggu macet gitu. Itu pilihan sekali lagi. Pilihan. Nah ya kan. Terus dia lihat lagi dan segala macem. Bro gini. Suntuk. Kebetulan gue lagi suka musik. Misal contoh R&B nih. Kalau gak diam. Ih ada komunitas ya kan. Iya. Bikin di Miss Jackson atau di Selatan Senopati. Boleh nih katanya. Musiknya oke lagi. Gimana enggak anak muda? Terus lu mau ngelarang anak muda buat ke situ, anak GP ataupun anak siapapun ke situ? Nonsen itu. Iya, betul. Itu nonsen. Nah, caranya kenapa? Kalau kita enggak apa-apa. Toh enggak ada yang salah menurut gua. Kenapa kita harus berebutan? Kenapa harus berebutan market? Oh, perebutan market. Berarti Kayak Kenapa harus berebutan market? Ya enggak apa-apa. Iya kan? Enggak apa-apa. Kenapa kita enggak berbenah diri dengan yang kita ada di sini? benar-benar. Terus khawatir, misalnya kalau ada teman kita di kita terus gereja kenapa harus khawatir? Khawatir tuh sama orang yang tiba-tiba mau bunuh diri, dia merasa mental health-nya dan segala macam, ya kan ya? Kenapa? Gue justru gitu ya. terlepas dari itu, justru kita harus berbenah diri. Apa yang harus kita perbaiki dari sini supaya itu menjadi relevan dengan anak muda, tapi tanpa menghilangkan identitas. Gue sangat setuju. Gue lumayan agak sedikit GPIB sentris jujur aja. Gue gereja di GPIB FYI ya. Lo gereja di mana sih pada? Kayak mirip. Iya. Kayaknya mirip lah. Mirip. Gue lumayan percaya bahwa biarlah masing-masing punya bahasa yang sangat duniawi itu biasa karakter, punya budaya dan segala macam. Biarlah semua. Lalu biarlah semua saling berlomba-lomba untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam gereja. Dan biarlah domba-domba itu datang. Betul. Dengan sendiri. Kalau itu gue setuju Kak. Tapi tapi masalah yang kita alami nih, yang kita terjadi itu kan adalah tadi tuh. Gue rasa mudah kalau kita mau bicara, udahlah nggak usah lihat ke luar, kita fokus aja. Itu gue rasa mudah lah bisa kita lakukan, itu gampang gitu. Yang masalah adalah permasalahan datangnya justru dari dalam. betul. Gitu, justru di gereja kita itu terjadi hal-hal yang kita merasa harus kita rubah nih, harus ada perubahan. Gitu. Kayak contohnya tadi, itu kan terjadi di pintu kita pasti. Nih, dia belum makan nih atau apalah kasus yang lain, misalnya misalnya meninggal di pos gitu. Sekarang ada rumahnya, tinggalnya nggak tahu di mana gitu ya kan, misalnya kayak gitu kan mungkin ya, gue nggak tahu ada kejadian gitu nggak, tapi misalnya kayak gitu, tapi sedangkan gereja tuh lagi bikin perayaan gitu misalnya gitu, itu kan kayak gitu kan, itu gimana, apakah itu termasuk hal yang mesti kita pahami
yang mesti ngelihat siapa sih gitu. Iya. Karena kalau misalnya sesama jemaat yang lihat, Oh ini Ya tugas gereja gitu ya, Dim. pasti akan mikir begitu kan. Nih gereja mana sih gitu. Nyalahin gereja gitu. Padahal kita nggak tahu sistemnya. Ya. Nah begitu udah masuk jadi majelis nih si jemaat ini, oh ternyata gitu aja nggak bisa bergerak juga gitu karena ada PHM. Nanti udah jadi PHM, oh ternyata nggak bisa karena ada lagi gitu. Misalnya selalu begitu-gitu aja gitu kan. Gitu. Nah akhirnya permasalahannya yang tadi itu yang kita mesti lihat, kita lihat di dalam gereja kita sendiri gitu. Makanya distorsi dari luar yang kita lihat tuh kayaknya itu mah kayak tambahan aja, hiburan aja kan. Ya, karena seru gitu kan, lihat tuh ini di luar gitu, ini gitu. Padahal buset, di dalam belum ya? tentu kita lebih baik gitu loh. Iya. Belum tentu lebih baik kita faktanya itu gitu. Kalau misalnya kita mau ngomongin kita nggak usah ini, kita perbaikin diri terus aja. Ya kita perbaikin diri salah satunya fakta zaman sekarang nih, kita mesti lihat keluar apa yang dilakukan gitu. Faktanya itu gitu. Karena kenapa? Karena ada nih gereja yang gue juga brand loyalty-nya tinggi. Gue bergereja di satu denominasi gereja yang itu aja gitu kan ya. Gue pernah juga dulu coba yang lain, tapi gue nggak bisa mungkirin bahwa gue tertarik banget datang ke salah satu gereja yang gokil gitu, keren banget ibadahnya gitu. Karena emang keren. Gitu. Apakah gue mau gereja gue kayak gitu? Enggak juga sih gitu loh. Sebenarnya gitu loh. Jadi kalau lihat keluar tuh nggak selalu kita melihat ada sesuatu yang mesti diperbaikin. Apa kadang-kadang justru kita ngerasa anjir ya di luar keren banget gitu. Kok bisa sih gitu? Kok kita gini-gini aja sih misalnya. Tapi kalau ngelihat dari budaya kita, ya itu bukan kadang-kadang yang terjadi di luar tuh bukan ini kita, bukan DNA kita gitu, bukan identitas kita. Oh kita nggak perlu ke situ, gitu loh. Tapi kan yang dari tadi kita omongin sebenarnya kan permasalahan yang simple, yang basic kan. Gitu contoh tadi lo temen gak makan itu kan buset itu kan basic banget. Kok bisa gereja nggak deteksi itu misalnya? Gue sedikit gitu tambahan nih. Ini karena tadi teman-teman tadi udah bilang bahwa gue Dewan Gerakan Muda boleh percaya atau boleh enggak. Gua itu juga bukan sengaja dengan beberapa teman itu bergereja di gereja lain. Oke. Tentunya juga beribadah. Tapi gue melihat yang tadi tuh, kok banyak yang kesini ya. Kok ibadah mulai jam, misalnya contoh jam 10, jam 8 itu harus ngantri gitu kan. Kayak cuma aku bahkan duduk. Gila ya. Iya. Kalau kita kan lowong tuh kan. Barisan depan tuh lowong tuh. Karena kalau jemaat masuk tuh biasa duduk paling belakang tuh, depan dikosong. Kecuali orang penting. Kecuali orang penting. Nah kita kecuali orang penting. ini. Nah, itu tema berikutnya tuh. Posisi tempat bangku lo pakai ini tuh. Ini posisinya siapa, pada suara. Tapi gue bilang gini. Apa yang gue lakukan di situ sebenarnya? Gue melihat kita kan harus berbenah. Dan melihat penasaran kan, kok dia bisa? Betul. Ada apa sih di dalam? Betul. Gue masuk ke dalamnya. Tahu nggak jawaban gue apa? Salah satu denominasi yang sangat terkenal, diminati dan itu, emang gokil. Bagaimana enggak mengemas sebuah musik dengan baik dan relevan? Tapi sebenarnya intinya bukan aransemen sama itunya. Tapi gue explore, gue ngobrol sama pengurus-pengurusnya apa? Keseriusan mereka mempersiapkan ibadah totalitas bro. Itu yang sebenarnya yang kita hilang. Jadi gue bilang ya pantes lah kita sendiri ya mau persiapin ibadah ya datang juga telat ya. Orang kan tetap datang nggak karena ada uang transportnya. Waduh. Ini tema lain lagi. Iya kan? Sorry, ini tema lain. Datang juga telat, ya kan? Ada persiapan. Kenapa lo bilang itu hilang? Iya. Bukannya maksudnya gini, gue kadang-kadang nih, kita mau bikin pembinaan gini-gini, nggak bisa karena persiapan tuh. Persiapan tuh ada terus. Kok bisa dibilang itu berkurang atau menghilang tuh? Kenapa lo ngerasain begitu? Yang berkurang apa nih? Sorry, tadi kan lo bilang itu yang hilang tuh persiapan yang serius. Apakah karena kan kayaknya mungkin nih, jangan-jangan di kita juga persiapan mah ada mulu,
Tapi jangan-jangan mungkin pikirannya nggak di situ ya kan. Gini, bukan lebih kepada sistematis, tapi menganggap sebuah pelayanan gitu Itu loh. penting gitu kan. Itu seberapa pentingnya sehingga dipersiapkan dengan baik dan matang. Bahkan apakah masih merasa bahwa itu tuh satu pelayanan? Iya. Gitu. Apa gua jangan-jangan ngerasa itu satu meeting sama anak buahnya gitu Jadi atau apa? jadi bukan masalah aransemen bandnya segala macam. Di balik layar itu mereka sudah 2-3 kali latihan dengan segala macam, segala konsep segala macam, tahu nyanyi bait ini direncanakan dengan baik. Namanya Itu poin si Om pentingnya. ini udah dibaca berapa kali, bener nih bacanya nih, Itu- soalnya itu masih yang pertama, yang ejaan persiapan. bahasa Belanda. Yang Ya, kedua, ya, oke. ini yang Benar, paling. benar. Nah, ini gue pelajarin yang kedua. Jadi gue selalu mengambil gimana? Oh, ya pantas kita nggak nambah-nambah. Iya. Demi itu. Jadi bukan lebih kepada suasana. Oke, suasana nih. Bentuk ibadah dan segala macam gue nggak pertentangkan. Gue salah satunya nggak ada masalah sama bentuk ibadah. Yang kedua adalah perhatian terhadap jemaat. Mereka tahu siapa jemaat yang baru datang. Kalau ada satu gereja kan, ya, Sama satu minggu gitu. ya, Ya. kasih warta jemaat, kasih amplop persembahan. Sekarang kan ada amplop Iya. persembahan tuh Iya. ya. Kan cuma, Iya, iya. halo, baru ya? Ih, kok tahu? Gue bingung. Kalau tahu gue Padahal baru. 1000 orang Padahal ya. banyak Ya, gitu. ya, betul. Halo dan welcoming banget. Gue bilang gila hospitality-nya itu tuh. Jadi gue lebih belajar kepada hal-hal yang oh iya emang kita mesti berbenah. Oh iya pantas. Kita masih dikasih porsinya seibrit gini ya karena memang kita belum bisa mempertanggungjawabkan. Dan ini menjadi challenging kita. Gue lebih kepada itu. Iya, Gue belum hal-hal esensi. Jadi lebih kepada menganggap penting sebuah pelayanan dan segala Pelayanan, macam. ya. Tapi Berat berarti, tuh, bro. berarti itu menganggap penting itu kan pasti mesti didasari mengerti dulu bahwa ini sebuah pelayanan gitu kan? Iya. Oke. Dan mengambil bagian dalam pelayanan. Iya. Merasa diri itu menjadi bagian dari pelayanan, bukan orang yang dilayani. Jadi jangan menganggap dirimu itu harus selalu dikasih feeding, dikasih makan. Iya. Kadang-kadang Anda juga harus juga menjadi pemberi, penabur. Jangan gini. Iya, iya. Harus Kalau di- begini. Bukan kalau di bukan gereja dengan gua hanya lagi uang gitu. ya, Iya. tapi dengan apa yang bisa kita ada. Lo bisa apa? Berikan yang terbaik buat Tuhan. Waktu nih, waktu juga boleh dong Waktu, berarti. waktu. Duh, Waktu kalau- kan salah satu aset, bro. Waduh, kalau dua ini mau, waduh. Iya. Waduh. Ini mah, aduh Kak, Apa tuh? 22 jam gereja. Ini. Waktu iya. Hebat berarti. Apal berarti ya. Buset. Kak. Karena Dia apal setiap jadwal-jadwal tuh apal. 22 jam. kalau di gereja kan ada, kalau PKP pasti ada makan-makan. Pantes, hemat ya. Jadi aman terus. Tiap minggu aman. Senin sampai Minggu itu Oh, udah ada iya. jadwal ya. Pokoknya pulang kantor datang gereja terus. Seperti Pasti itu sih. ada persiapan, ada apa. Tapi, Luar biasa. Sorry nih Kak, gue belok dikit ke yang tadi si Erik ngomong. Iya, tuh, iya. Itu menarik tuh ya soal regenerasi yang susah itu. Tapi kalau gue lihat Rik, regenerasi itu sebenarnya spesifik di gereja kita deh misalnya. Itu tuh bukan cuma dialami sama GP sebenarnya. Gitu karena nih GP ya, anak-anak muda yang ada di GP nih Kak. Begitu dia udah nyampe di umur ujung nih. Kadang-kadang tuh udah menolak tua tuh. Jadi dia maunya GP terus. Iya. Kecuali dia udah nikah dia nggak bisa menolak lagi. Tapi Udah malas juga abis itu. tapi Jadi pasti iya. yang lantung. Nah, kenapa? Ini kita pernah ngomongin soal di gereja kita. Kenapa? Karena yang muda-muda ngerasa begitu masuk ke PKP, PKB, Rooming. males karena rooming, benar. Iya. Itu nggak nyambung. Terus nggak diterima. Betul. Tapi ternyata yang PKB sama ngalamin juga di PKLU. Gitu mereka rooming juga nih gitu. Jadi kayak ada gitu. Walaupun kalau di kita sih PKLU nggak terlalu gitu. Mereka ini banget fluid banget gitu. Tapi dari GP ke PKB itu kayaknya itu isu yang ini deh. Isu yang Ya itu tantangan berat kita, itu. tantangan yang diberikan kepercayaan sebagai pengurus dan segala macam untuk meramu sebuah program atau apapun itu namanya segala macam sehingga semua terlayani. Kan gereja ataupun contoh lah yang tadi lo sebutin GP, PKB itu kan sebenarnya wadah, bro. Iya. Esensinya wadah apapun itu. Wadah itu apa? Nampung. Nampungnya mewadahi. apa? Nampung jemaatnya kan benar Iya, nggak? mewadahi apa yang menjadi kebutuhan iman, spiritualitas, kebutuhan juga hal segala macam. Gereja bukan hanya melulu ngomongin masalah ibadah dan ibadah, tapi lebih daripada itu ibadah yang bukan hanya masalah ibadah ritual ya, tapi ibadah bersifat aksi. Ibadah itu bukan hanya ritual, tapi ibadahnya aksi. Aksinya itu apa? Ya itu tadi, pelayanan,
kesaksian. Main gaplek Bagaimana- gitu aksi juga. Aksi sih bro. Kan berkumpul kan. Di persekutuan itu. Itu persekutuan. Wah, Bagus, itu bagus, persekutuan bagus, nih ya. persekutuan. Gaplek. Kacau nih Andre. Rutenya. PKB banget gitu. Wadah. Simpelnya sih gitulah. Simpelnya gue cuma menekankan dari tadi kita ngomong masalah gereja, anak muda dan segala macam. Jadi gue mendorong dan gue selalu berseru bahwa pemuda itu adalah gereja. Dan gereja itu adalah pemuda. Iya. Gua makanya tidak setuju kalau bilang pemuda adalah gereja masa depan, enggak. Atau pemuda adalah pemimpin masa depan, enggak. Pemuda adalah gereja masa kini dan pemimpin saat ini. Benar. Statement. Berarti kembalikan kepemimpinan gereja ke anak muda ya Kak? Yoi. Seperti Oh. pertama kali. Iya. Setuju. Karena terakhir kali gereja dipimpin anak muda ya itu zaman Yesus. Zaman Yesus itu. Potensi kita tuh sangat besar. Physically, pengetahuan dan segala macam kayaknya cocok kita untuk bisa memimpin, mengambil apa. Tinggal bagaimana kita. Nah, tapi introspeksi kadangkala ya ada juga ya. Gue selalu bilang bersuara bahwa berikan ruang segala macam, tapi gue juga di satu sisi gue lihat belakang, bisa contoh gue lihat belakang. Bro, sis, lu juga kalau mau di suara lo didengar segala macam, persiapkan juga lah, jangan ece-ece aja lah jadi manusia Kalau gitu itu, kan. kalau itu benar Kak. Itu Iya. benar. Karena Lo gini juga sih, Kak. harus faktanya punya nih, fight dong. faktanya di gereja ini memang GP levelan anak muda itu adalah levelan orang-orang yang bisa berkarya. Jemaat gereja yang bisa berkarya ya itu. Tapi faktanya juga saat ini adalah yang mensupport adalah orang-orang yang di atas GP umurnya. Iya. Gitu. Karena itu fakta lah menurut gua. Iya. Kita nggak bisa ini pungkirin gitu. Nah, mungkin gimana caranya pemuda, gerakannya, idenya atau apapun bisa didukung oleh jemaat yang lain itu ya mungkin yang tadi itu. Jangan ece-ece lah, jangan main-main. Mesti bikin sesuatu yang benar, persiapan mesti yang benar. Betul. Presentasi mesti yang benar, bikin proposal mesti yang benar. Iya. Bikin Skill lo juga mesti mumpuni dong, ya kan? benar. ya kita Dipersiapkan kalau dengan kalau di benar, gereja ya kita kan? kebetulan lagi coba benar-benar mudah-mudahan bagus kan. Soalnya selama ini kita LPJ kita tuh bahasanya dari tahun 45 masih sama sampai sekarang ya kan. Sekarang ada model Bahasa itu terus ya bagus kan. tuh. Nah, ini yang gereja kita lagi coba kita lagi coba diiniin sama teman-teman dari bidangnya. Mereka lagi coba Bikin gerakin itu. sebuah laporan yang simple tapi memang padat. Ya maksudnya lebih kepada padatnya sih ya, supaya Nggak hanya ini tuh narasi kali ya. terukur betul gitu. Kalau kita kan paling demen kan kalau bikin report pasti Woi. begitu aja. Bikin proposal juga gitu. Wah, aja. itu ini banget sih. itu fakta kan gitu. Ini itu karakteristik kita Ya, banget. dan sih, ini bermain gua kata-kata. nggak peduli juga kalau ada yang mau komen karena gua ikut di situ dan gua bikin begitu juga sama gitu. Oh, lu pelaku toh, mantan. Karena ini karena gua pelaku makanya gua ngomong apa adanya aja gitu. Emang kita ya udah lihat ini gua pakai lagi. Proposal kan selalu save as. Laporan gitu. juga save as, iya. Iya. Gitu. Kalau gua pernah lihat anak muda sih gila kalau bikin laporan gitu ya kan gitu. Secara desain apa segala macam semua di-reportin gitu. Tapi nggak tahu apakah itu memberikan data yang Real. ya bukan real lah tapi bisa diukur dan berguna nggak untuk evaluasi ke depannya itu ya kita nggak tahu gitu. Ada Tapi intinya indikator. keren lah ya, intinya keren, gue pernah lihat lah gitu. Dan gue pernah lihat ada juga contoh bikin report nih kenapa kegitu-gituan karena ini ya tadi ya kita ngomongin Teknis, soal ya kita kasih teknis yang keren juga dong. harus. Dengan begitu kita jadi didukung gitu kan. Kasih kontribusi gitu loh. Ya. Gue jadi ada beberapa banyak gereja tuh udah ini karena anak muda. Salah satu contoh bagaimana mengemas tata ibadah yang simple. Bukan hanya bentuk tata ibadah tapi bagaimana tidak banyak menghabiskan kertas, tapi satu kertas A4 tuh dibuat ini itu lahir dari anak muda. Bagaimana tampilan slide yang kita bilang itu tapi dibuatnya menarik sehingga oma dan opa jenis font, ukuran dan segala macam itu menentukan kan? Betul. Benar. Slide-nya nggak itu aja, punya template slide 6 di rolling dan segala macam. Nah, itu kan niat. Itu niat. Benar. Nah, itu yang harus diperbaiki dan skill. Sama satu on time gitu kan. Petugas sound datang 5 menit sebelum
sebelum mulai ibadah ya lo abis itu lo ngarepin mic nyala semua pada saat pendeta ngomong ya enggak sih kayaknya sih. Problemnya di manpower gitu Kak. Iya, Intinya ke situ disiplin juga. Iya, Jadi iya. kita juga Nggak, harus bisa kita berbenah. pernah ngalamin nggak Kak? Kita pernah ngalamin nih satu acara nih. Cek tes ya kan, pakai clip on. Semua jalan clip onnya. Semua jalan, oke udah keren, pakein semua yang bakal bicara, terutama PF ya kan. Tahu pendeta nggak nyalain on. Begitu mulai, satu-satunya clip on yang mati, KMJ kita tuh. Karena Gue nggak sebut ya KMJ yang tahun kapan. Kebetulan di gereja gue KMJ-nya udah banyak. karena Ini pernah kejadian. lupa nyalain. Kita nggak tahu, pokoknya tiba-tiba gak keluar ya suaranya. Bisa, padahal baru aja kita tes semua aman. Begitu mulai acara, doi punya mati kayak gitu. Jadi ya gitulah, nggak tahu deh. Teknis lah. Itu nggak tahu kuasa mana, tapi kayaknya kuasa teknis kayaknya. Teknis itu teknis. Ya gitulah ya. Tapi tadi regenerasi kayak gitu bro. Tadi kalau gue jawab regenerasi, bahwa regenerasi itu bagi gue itu bukan hanya alamiah, tapi memang harus dipersiapkan dan diupayakan. Jadi bukan hanya alamiah, nanti juga ada penggantinya. Enggak, lo mesti mempersiapkan. Karena regenerasi bukan hanya bicara masalah alamiah, nanti ada, tapi nanti generasi yang ada menjadi generasi yang lebih baik. Dan itu perlu dipersiapkan. Oke, tips lo buat di dalam gerakan kepemudaan itu sendiri Kak. Kan ini nggak selalu mesti regenerasi, kan nggak mesti selalu anak GPK ke PKP atau anak yang dari muda baru mau masuk GP, tapi di GP-nya sendiri nih. GP kan rentannya cukup jauh nih. Iya, jauh. Setahu gua nih di GP pun juga ada tuh perasaan-perasaan kayak gitu kan. Gitu nih yang baru-baru masuk muda-muda gitu. Waduh, gitu ya nggak sih gitu. Kalau misalnya kegiatannya olahraga ready, tapi begitu kepengurusan atau apa gitu misalnya misalnya kayak gitu deh gitu. Dan gue yakin kalau nggak salah, gue lupa sih, tapi kalau nggak salah bahkan di kita pemilihan terakhir tuh ada juga kan isu begitu tuh ya. Nah itu tipsnya apa nih buat jadi sesama pemuda nih. Ini pemuda gimana caranya dia atau dia harus apa sih untuk supaya merangkul si pemuda-pemuda yang baru nih? Ini menarik. Menurut gue jawaban yang paling pertama terlintas dari gue adalah bersikap terbuka. Terbuka dengan teman-teman. Anak muda itu sangat rentan sama, ini fakta ya, agak sedikit teknis. Anak muda tuh sangat rentan dengan masalahnya adalah gap. Ya betul. Gap. Betul. Tapi jujur aja nih, ini fakta. Ini pengalaman, tidak semua. Lebih gampang ngumpulin anak cowok buat ngumpul. Iya sih. Ya mungkin gitu ya. Ya, segala macam hobi lo, motoran yuk, motoran. Gue nggak bisa bawa motor. Belakang. Kemana kita? Udah cari udara segar, jalan. Ya, nongkrong iya segala macam. itu mungkin iya ya. Tapi untuk teman-teman kita yang perempuan, ini fakta dan segala macam memang agak susah gitu untuk benar-benar ngeblend. Apalagi udah 3 huruf, si Andre pasti tahu ya, udah 3 huruf itu ya, dan segala macam itu lebih berawal dari situ tuh lebih blend dulu gitu ya, segala macam dari gap. Nah, bagaimana orang mau terjun tapi dia nggak ngerasa tadi diterima? Betul. Gimana dia mau ngambil peran dalam itu kalau dia ngerasa enggak lah, gue kayak outsider nih. Nah ya itu tuh. Iya. Itu tuh. Kok gue nggak gue kayak sapu. Aduh, makanya gue sangat mengkritisi ketika tadi gue bilang gitu. Lu tahu gereja yang tadi kita lagi ngomongin segala macam, halo dan segala macam, dan itu nggak sekedar SOP. Abis itu ditelepon, di follow up. Gimana? Kita nongkrong yuk. So akrab dan tapi gue ngerasa ditemenin. Kalau kita kan habis itu maju di itu selamat datang di begitu selesai duduk udah. Begitu bubar dia dibiarin sendiri. Udah. Itu real. Emang kita masih banyak belajar menerima orang dan segala macam yang enggak hanya sekedar itu gitu, dan itu menjadi PR kita. Service excellent. Jadi tips tadi tips itu benar tuh. Tips bahwa untuk ini adalah bersifat menerima dan terbuka gitu. Yang penting jangan di pintu, Pak Erik silakan selamat datang, begitu lewat. Dia lagi di gitu kan? Iya. Enggak ya. Itu. Enggak, takutnya ada yang gitu, tapi enggak kan? Enggak lah. Enggak lah. Lo yang bisa jawab kayaknya, ada nggak sih? Enggak lah. Nggak ada. Tapi itu yang pertama,
itu clear dan selesai, abis itu baru teknis kita persiapkan, kita kondisikan yang bersangkutan dan segala macam, kita kondisikan dan segala macam untuk ya mereka aktif dan segala macam, dikasih tugas, dikasih kepercayaan gitu kan. Panjang juga nih diskusi kita ternyata. Iya. Iya. Ngeri juga nih. Anak muda soalnya. Anak muda Soalnya banyak, anak muda banyak. temanya Banyak banyak nih. pembahasan. Banyak. Tapi Kak, komen yang tadi dikit tuh menarik juga tuh. Apa lebih gampang cowok-cowok ya? Tapi ini bukan masalah ini ya, Ya. tidak mendiskreditasi salah, tapi tipikalnya memang seperti itu, minimal dari pengalaman gue. Ya, gua rasa ini bukan ini, itu kan maksudnya bukan spesifik ini tuh gender issue atau apa enggak lah, tapi kan emang in general cowok-cowok pasti lebih gampang nongkrong gitu, satu itu. Tapi waktu zaman mereka nih waktu muda-muda, masih ganteng-ganteng Kak. Cewek-cewek rame penuh. Oh, Penuh selalu. open. Iya. Ngangkang loh ya. Jadi ada untungnya juga kita punya pemuda-pemuda. Di gereja gua ada lumayan untungnya itu Kak. Zaman mereka muda, apalagi Andre kalau Erik mau masih ganteng. Andre kan emang udah ada bapak-bapak sekarang nih. Tapi dulu mudanya ganteng. Harus. Apa namanya, terbuka, humoris gitu-gitu. Humoris tuh ngomongin lu sendiri loh. Siapa yang nggak kenal Andre ya? Lu ngomongin diri lu sendiri bagaimana sih? Idola, minimal idolanya oma-oma, opa-opaan. Iya, Lu minimal. pastikan apa Minimal. cari Andre segala macam Siapa yang nggak investasi. cari Andre? Gimana nggak cucu-cucunya diserahkan kepada Andre Itulah. dengan gratis? Andre tolong jaga cucunya Oma ini dulu. Masih biyik. Ibaratkan kalau cucu Oma yang ibaratkan suruh kucing jagain ikan gitu. Nah ini bahaya ini. Ini bahaya nih. Oke. Oke, menarik. Oke. Oke. Menarik ya? Menarik. Menarik. Jadi kalau berbicara anak muda tuh nggak habis pikir. Tapi gua sedikit kalau bicara anak muda, gue bersyukur bahwa sekarang usia gue sejujurnya gue masih sampai saat. Jadi by the way, kalau tadi Dewan Gerakan Muda, gue mungkin tinggal sedikit lagi. Memang secara organisasi ya, organisasi selesai untuk tadi untuk ngurusin namanya Dewan GP dan segala macam. Tapi gue sangat bersyukur bahwa dari misalnya gue jadi pengurus di lingkup jemaat, kemudian di dalam kalau bahasanya di gereja kita itu adalah MUPAL, dan koordinator pemuda sinodal, itu banyak bertemu dengan orang, melihat, dan sangat unik anak muda, dan gue sangat bersyukur itu. Dan ini membuat gue bilang bahwa muda tuh sangat punya potensi. Dan kalau gue bilang apa lagi, apa kiat ataupun apa nasihat yang paling itu, bahwa ya lo nikmatilah masa muda dengan buat hal yang bermanfaat. Salah satunya apa? Jangan pesimis sama gereja kita. Lo mesti optimis akan gereja kita. Siapa lagi yang akan menjaga dan merawat rumah kalau bukan kita? Siapa yang akan membuat perubahan yang tadi kita itu? Kita. Dengan apa perubahan yang kita lakukan? Ya dengan apa yang kita bisa. Kalau kita mau bisa hari ini kita berisik aja dulu. Tapi jangan lupa, jadilah pemain. Jadilah paman. Tapi jangan tadi ya. Jangan main-main. Jangan hanyut. Itu dia. Nah, itu kembali kepada tadi masalah untuk itu adalah itu yang harus kita rubah ketika tadi tanda petik masuk sistem dan segala macam dan terbawa. Ya itu berarti lo kurang kali ya. Makanya juga ketika memilih orang ketika masuk dalam sistem itu juga yang bukan juga dari jatuh dari langit, yang minimal juga sudah terbentuk Gua demen kesini. dari bawah, jadi dia tahu. Jadi gitu. harus yang memang dipilih apa harus yang mau Kak? Yang terpilih adalah yang dipersiapkan. Gue lebih setuju itu. Oke. Dipersiapkan apa? Proses. Gue sangat setuju dan gue sangat tidak setuju bahwa orang bilang bahwa enggak perlu persiapan. Enggak. Orang yang terpilih itu dia sudah dipersiapkan. Dibina secara berjenjang dan Ya sudah sekarang kalau terukur. kita masuk ke sistem gereja kita nih, mungkin sistem gereja kita sama. Gimana tuh kita mau melakukan itu? Sedangkan kita kan dipilih dulu, udah terpilih baru pembinaan. Pembinaan itu terjadi bukan dari mulai lo PA, lo udah diperkenalkan, dilihat. Berarti kriterianya Dituntun. harusnya begitu. Berjenjang ya. Itulah namanya. Apa sih fungsinya namanya itu yang dibilang warna hijau, warna kuning, Oke. warna biru dan segala Oke, macam. kalau gitu let's say nih dalam waktu dekat nih, kita nggak dalam waktu dekat, beberapa tahun lagi gitu, ada pemilihan nih, pemilihan majelis, Yeah. ya kan, pemilihan majelis.
berarti seharusnya kita bukan cuma sekedar kenal namanya. Iya, tapi tahu. Kita mesti tahu. Gua sangat setuju Bang. Ini Dia GP harus- ikut gak dulu nih gitu Iya. kan. Nah, apakah itu bisa menjadi kriteria mutlak? Bagi gua, kalau lo mau dapat apakah dia menjamin dia akan termasuk dalam sistem itu nanti dulu. Tapi dia sudah pernah merasakan Ya, apa ya, yang ya. menjadi Ya. isu ataupun pergumulan. Dia ada dalam lumpur itu. Oke, ya gua sih ini Kak. Kalau gua setuju bahwa gereja dalam memilih pimpinannya atau pengurusnya atau pelayannya itu punya kriteria. Walaupun gua ngerasa nggak harus sesaklek itu, kayak misalnya Iya. lo mesti lulus SD, SMP, SMA, kuliah. Oh iya, gitu. Mungkin nggak usah segitunya. Iya, iya. Tapi mungkin biar bagaimanapun kita tetap mesti punya ground rules-nya kan. Iya. Nah, gue rasa which is itu menarik juga sih kalau ground rules itu ditentukan gitu, bahwa ya kan lo mesti masukin surat, lo mesti ngisi apa segala macam gitu kan ya. Mungkin itu menarik tuh kalau misalnya di apa memang itu yang dijadikan pertimbangan. Iya. Gitu, karena kalau lo mau melayani di gereja kita ya lo minimal udah mesti ada tuh di dalam sistem yang dibangun dari awal gitu ya kan. Tapi kadang-kadang kan masalahnya yang tadi gue bilang, kalau gue kenapa gue bilang itu harusnya jangan sampai mutlak, kenapa? Karena kadang-kadang kita butuh orang-orang justru yang nggak ada di dalam sistem itu. Untuk memberikan warna baru. Betul, karena kadang-kadang ya lo di dalam sistem itu lo akan masuk nih, ya lo akan begitu udah pikirannya. Iya. Lo tidak akan open untuk perubahan, lo tidak akan menerima masukan gitu. Betul. Karena enggak dari zaman nenek lo juga gitu kan. Iya. Gitu, kesulitan kan kayak gitu tuh kadang-kadang. Tapi maksud gue sebagai basic sih menurut gue ya menarik lah. Kayak contohnya di dunia profesional sekarang kan, ya lo nggak bisa juga lo tanpa ijazah SD sama SMP terus lo mau cari kerja kan gitu ya. Tapi Iya. ada case-case tertentu. Betul. Gila nih orang jenius, jago banget, lo bisa dapet Iya. kerjaan, bisa aja gitu ya Iya. kan. Tapi itu kan case tertentu gitu. Iya, Gitu. menerima. Mungkin di gereja mungkin mesti begitu juga gitu. Karena kadang-kadang kita tuh di gereja kita di contohnya nih gitu, begitu pemilihan pelayan tuh, banyak banget yang mau. Tapi banyak juga Kadang-kadang gue nolak. mikir lu mau. Emang lu kemauan lu yang nentuin gitu loh. Kenapa gitu Lu ya mau. gitu. Kok lu mau sih gitu. Lu mendingan nggak usah mau tapi lu dipilih gitu misalnya gitu. Tapi atau lu mau lu dipilih oke gitu. Tapi kalau lu mau doang gitu ya kayak lu salah kriterianya gitu. Iya. Ini bukan kemauan lu gitu Iya. misalnya gitu. Tapi ya balik lagi kita mesti pinter-pinter mendengar gitu loh, orang yang ada di apa namanya di kepengurusan yang sekarang misalnya ya, dia harus pinter-pinter ngeliat gitu ya kan, siapa yang bisa nerusin apa segala macam kayak gitu-gitu ya. Iya, visi. Semua mesti buka mata buka telinga lah. Iya. Gue persiapkan. Kayak gue selalu ketika misalnya selesai kita bicara organisasi ya, teknis ya, ini kita nggak bicara. Gue selalu ketika udah tahu waktunya misalnya gitu, gue selalu sudah menyiapkan penerusnya dan gue kondisikan hal itu. Betul. Gue kondisikan. Ini teknis, tipikal. Ini sekali lagi, ini bukan rumusan umum. Iya. Tapi bagi gue sudah harus mempersiapkan dan segala macam. Oh, enggak, itu menarik, Kak. Bukan Itu menarik lah. nanti aja deh Iya, sekarang, iya, nanti itu juga menarik, akan itu berbeda. Enggak, menarik, itu menarik. gue Iya. tanggung jawab Iya. nih. Ketika itu tongkat estafet tuh lu harus sudah kasih gini. betul. Enggak lo buang di situ tuh siapa yang mau ngambil? Enggak. Ya kan kalau dalam satu maraton aja semua harus latihan larinya sama kan. Kalau nggak Bagi susah. gue gitu. Bagi By the gue. way, gue baru ingat tadi tuh kata-kata gue mau komen kata-kata gue sendiri tuh Kak. Apa tuh? Jadi kalaupun nggak mau tapi dipilih, bukan berarti itu mesti juga gitu. Iya. Ya kadang-kadang bukan. Gua setuju. Karena kalau nggak mau ya berarti mungkin emang enggak. Gitu. Itu yang kalau terkenal bahasanya gerejanya Andre yang GPIB, gereja gue juga Andre, itu adalah dipanggil dan diutus. Panggilan dan pengutusan. Itu lo nggak bisa, dua hal yang nggak bisa Pisahkan. dipisahkan. Hmm. Itu teologis. Gua nggak akan masuk ranah. Lu jadiin deh topik berikutnya tentang Iya. panggilan. Oke. Karena ditelepon dulu. Siapa yang telepon lu? Hmm. Lu nggak nawarin proposal nih. Hmm. Tapi lu ditelepon. Panggilan. Lu dipanggil. Ya itu lain lagi tuh ya. Itu maknanya berbeda. Itu Itu maknanya nanti beda. lo ya. Itu topik lagi ya? Iya, Topik lain lagi. topik Oke. lo. Oke lah. Oke. Oke lah. Oke. Oke lah. Thank you Kak. Thank you, Maksudnya thank you. udahan? Ya. Oh, dah. Kita Thank you, bisa, thank you, thank you, kita thank mau you. bisa sampai jam 2 kan kalau ngomong. Thank you so much. Thanks, Brad. Thank you.